Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Mega. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Nah, pernahkah kamu melihat orang-orang mengangkat batu atau benda-benda yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat akan terasa lebih mudah daripada menggunakan tangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita masuk dalam penjelasan berikut ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu usaha? Usaha atau kerja dalam ilmu pengetahuan alam terjadi karena adanya gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Nah, usaha ini sangat berkaitan dengan besaran, energi, gaya, dan perpindahan. Nilai suatu usaha sangat dipengaruhi oleh arah perpindahan gaya. Usaha dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Besarnya suatu usaha yang dilakukan tergantung dari besarnya gaya dan jauhnya perpindahan. Jika gaya yang dilakukan semakin besar dan perpindahannya semakin jauh, maka usaha yang dihasilkan juga semakin besar. Kita masuk dalam contoh soal berikut ini. Dedi mendorong sebuah lemari dengan gaya 150 Newton dan lemari tersebut berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Dedi? Untuk menghitung usaha yang dilakukan Dedi, kita gunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Jadi, usaha yang dilakukan Dedi sebesar 300 Joule. Kita masuk pada contoh soal berikutnya. Dion dan Sisil bermain tarik tambang seperti pada video ini. Di sini, Sisil dapat menarik Dion sejauh 60 cm ke arahnya. Dengan demikian, usaha dalam kondisi tersebut adalah dalam penyelesaian soal tersebut, kita gunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan sigma F kali S. Dalam kondisi ini, sigma F kita gunakan untuk penjumlahan atau pengurangan kedua gaya tersebut tergantung dari arah masing-masing gaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana ini adalah suatu peralatan yang didesain untuk membantu meringankan pekerjaan manusia dengan susunan yang sederhana. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat adalah roda bergandar. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan merubah arah gaya. Besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit dapat diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya menggunakan rumus Km sama dengan W dibagi dengan F sama dengan LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB atau lengan beban, di mana keuntungan mekanik adalah perbandingan antara beban yang diangkat dengan gaya atau kuasa yang diberikan. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini.
Berdasarkan letak titik tumpul, titik beban, dan titik kuasa, tuas terbagi menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Penerapan tuas jenis pertama dapat kita temukan pada alat gunting. Penerapan tuas jenis kedua dapat kita temukan pada alat kereta dorong. Dan penerapan tuas jenis ketiga dapat kita temukan pada alat staples. Yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda. Contoh bidang miring seperti tangga, pisau, dan skrup. Semakin landai suatu bidang miring, maka semakin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Nah, keuntungan mekanik pada bidang miring dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Km sama dengan W dibagi dengan F atau Km sama dengan S dibagi dengan H. Yang ketiga adalah roda bergandar. Roda bergandar atau roda berporos adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar secara bersamaan. Penerapan roda bergandar dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada kemudi mobil, kemudi kapal, roda gerindra, dan roda sepeda. Untuk menghitung keuntungan mekanik pada roda bergandar, kita gunakan rumus Km sama dengan perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari gandar. Yang keempat adalah katrol. Katrol adalah roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Berdasarkan prinsip kerja katrol dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Contoh penerapan katrol tetap seperti katrol yang digunakan untuk menimba air dan katrol yang terpasang pada tiang bendera. Yang kedua adalah katrol bergerak. Contoh penerapan katrol bergerak seperti alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga adalah katrol takal atau katrol majemuk. Contoh penerapan katrol majemuk dalam kehidupan sehari-hari adalah pada mesin mobil derek. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Berbagai aktivitas manusia membutuhkan kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Contoh aktivitas manusia yang menerapkan prinsip pesawat sederhana seperti pada video di bawah ini yang menunjukkan seseorang yang sedang bermain bulu tangkis. Dalam aktivitas tersebut melibatkan beberapa jenis otot. Misalnya, otot leher saat mengadahkan kepala, otot lengan dan bahu saat mengangkat tangan, serta otot kaki saat kaki melompat. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran kita selanjutnya. God bless you.